kepada masyarakat melalui segala link dan lapisan. Ini yang pertama. Yang kedua, upaya untuk menerangkan penyimpangan Syiah ini kepada pemerintah, kepada presiden dan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini, alhamdulillah telah dilakukan. Bahkan hari ini dari pihak-pihak kepolisian, militer misalnya, telah berulang kali para asatidzah melakukan seminar pembahasan dengan mereka, dan alhamdulillah langkah-langkah konkret yang mereka lakukan pun nyata hari ini, seperti pengamanan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan, itu sudah dilakukan, alhamdulillah. Adapun kalau kita mengantisipasi secara sifatnya kasuistik, seperti penyerangan atau bagaimana mengamati perkembangan Syiah di suatu wilayah, maka kita katakan kita ini hidup di dalam daulah, hidup di dalam negara. Maka langkah yang paling tepat bagi masyarakat jika sekiranya dia melihat adanya bahaya Syiah di lingkungannya, tidak ada lain kecuali dia harus bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian hal ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian diminta untuk ditindaklanjuti. Karena tidak boleh kita bertindak sendiri dalam daulah, dalam negara, melanggar undang-undang. Ya, melanggar undang-undang. Kita yang bisa kena nanti. Nah, kalau itu sudah dilakukan bersama dengan kepolisian, apakah sudah pernah ada dakwah mereka yang dibubarkan oleh pihak kepolisian karena tahu bahwa ini penyimpangan Syiah jelas menyimpang. Kalau dengan pimpinan pemerintahan atau para pejabat paham masalah Islam yang benar, tentunya kita kan tidak mungkin mengambil langkah pasti lapor. Apakah ada yang mereka itu dakwah mereka itu sampai dibubarkan atau dilarang oleh pihak yang berwajib? Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kita tidak mungkin akan mengambil langkah sendiri, dan tentunya para pimpinan yang berwenang itu apakah mereka itu paham agama? Karena di sini kan ada istilah kerukunan umat beragama, inilah yang menjadi itu. Sehingga kalau mereka itu berdakwah dengan Syiah, kita paham bahwa Syiah, tapi di pihak lain tidak ngerti bahwa dia itu sebetulnya musuh Islam. Bahwa dianggap bahwa kerukunan beragama silakanlah. Nah, ini yang bahaya kan itu. Akan bahaya jika sekiranya Syiah itu dia menamakan dirinya Islam. Tapi kalau seandainya dia menamakan dirinya agama Syiah, ini tidak bahaya. Karena jelas sebagaimana kita tahu agama non-muslim, ya. Akan bahaya kalau dia mengatakan dia Islam. Dan apakah pernah ada, kalau pertanyaan apakah pernah ada pengajian Syiah itu yang dibubarkan oleh pihak yang berwajib? Maka dalam hal ini butuh peran masyarakat. Kalau seandainya ada di lingkungan ini pengajian Syiah, kemudian masyarakat melaporkannya kepada pihak yang berwajib, insya Allah pasti dibubarkan oleh pihak yang berwajib. Asal memang ini butuh peran masyarakat. Karena pihak yang berwajib sendiri tidak mengerti dan tidak bisa mendeteksi itu, mereka sendiri tidak ngaji. Ya. Maka membutuhkan tokoh-tokoh agama di wilayah tersebut, ya, membutuhkan RT-nya, membutuhkan masyarakatnya yang ini memberikan informasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah. Nah, yang pertanyaan kedua tadi, Ahmadiyah, apakah dia juga bukan Islam? Ya, dia bukan Islam. Ahmadiyah adalah agama tersendiri, sehingga keliru kalau dikatakan Ahmadiyah adalah Islam. Ya. Karena Ahmadiyah punya nabi tersendiri, Ahmadiyah punya Quran tersendiri, ya sudah berarti dia agama tersendiri, dia bukan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini melihat
letak geografis Yaman sendiri itu kan pintu masuk menuju Saudi Arabia. Kemudian Yaman, Palestina dan Syria sekarang ini adalah meliputi negeri Syam. Yaman tidak. Ya, Yaman tidak. Yaman tidak. Syam itu Yordania. Terus tanya saya, apakah tidak terlalu dini kalau kita membicarakan atau dekatnya keluarnya Imam Mahdi kita, versi kita? Nah, apakah tanda-tanda munculnya Imam Mahdi itu belum terpenuhi atau memang kemungkinan sudah dekat? Khuruj al-Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, ini adalah merupakan salah satu tanda besar dari kiamat besar. Sebagaimana kita tahu bahwa kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat besar itu punya tanda-tanda. Di antara tanda-tanda kiamat besar itu ada tanda-tanda yang jauh, artinya tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak terulang lagi, seperti diutusnya Rasulullah, terbelahnya bulan. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat besar yang jauh. Dan tanda-tanda kiamat besar yang sedang atau akan terjadi dan tidak selesai, dia makin membanyak sampai dia bertemu dengan tanda-tanda besar. Kalau kita memperhatikan kondisi zaman di saat ini, hampir kita katakan bahwa semua tanda-tanda kecil untuk kiamat besar itu hampir semuanya telah terpenuhi. Hampir semuanya telah terpenuhi. Nanti kalau semuanya telah terpenuhi, maka dia akan bersambung dengan tanda-tanda besar untuk kiamat besar yang diawali dengan keluarnya Imam Mahdi. Maka bisa jadi ini adalah sebuah proses untuk menggiring kita sampai pada suatu zaman di mana keluarnya Imam Mahdi. Ya. Hanya untuk mengklaim dia sekarang atau bukan, ini wallahu a'lam. Kita tidak punya hak untuk mengklaim. Kita hanya memperhatikan dari sekian tanda-tanda kiamat yang telah terjadi di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka benar saya membaca fatwa seorang ulama Saudi itu bahwa salah satu akibat dari kekacauan di Yaman itu adalah terpecah belahnya ahli sunnah secara ekstrim lah, sehingga kekuatan melemah, akhirnya Syiah yang sedikit itu bisa menguasai. Bagaimana Ustaz? Semua itu adalah merupakan sebab. Artinya ketika barisan kaum muslimin ini berada dalam keadaan goncang, ahlu sunnati wal jamaah berada dalam keadaan lemah, maka memang memberikan peluang kepada musuh untuk semakin kuat dan semakin menjajah. Sebenarnya Syiah ini adalah merupakan suatu kunci saja. Dia ini adalah alat perpanjangan tangan dari Barat dan Yahudi. Misi untuk menghancurkan kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Yaman ini telah dikobarkan sejak zaman Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah. Tetapi di zaman itu tidak ada satu orang pun berani berkutik, karena kondisi Yaman semua masih mendengar terhadap fatwa Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah. Ketika begitu wafatnya Syekh Muqbil, terjadilah perselisihan di antara para imam, menyebabkan kekuatan mereka melemah, dan ini peluang untuk
musuh-musuh agama masuk untuk mengobrak-abrik kekuatan kaum muslimin. Jadi kalau dikatakan demikian adanya adalah salah satu sebab. Adalah salah satu sebab di antara sekian sebab yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, janganlah kalian berpecah belah yang menyebabkan hilangnya kekuatan kalian. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tayyib. Jika demikian adanya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.